ini kamar anak-anak SD perempuan. Awalnya saya emosi masih ada, karena mengurus anak sendiri dengan anak-anak di lembaga penyantun anak ini beda. Jadi penuh emosi waktu pertama saya masuknya. Tapi lama-kelamaan ya kita harus mengerti mereka. Iya, nanti semester 4 katanya mau hybrid. Ya sangat bersyukur, karena rupanya selalu ada yang baik untuk kita gitu. Kita selalu ditolong, selalu dimudahkan jalan hidupnya gitu. Tapi lama-kelamaan ya kita harus mengerti mereka. Karena mereka kan nggak ada yang mendidik mereka, mengasih tahu mereka ini baik atau tidak gitu. Akhirnya saya juga melatih kesabaran saya, sehingga saya ya menjadi sabar bagi mereka. Halo, lagi ngapain? Lagi main apa? Sembari nunggu makan siang ya? Makanannya belum datang ya? Mainnya sama-sama, nggak boleh rebutan ya. Kamu kan di sini semua sama-sama bersaudara, ya. Jangan rebut-rebutan, nanti berantem, nangis, nggak boleh kayak gitu ya. Nah, betul kan? Waduh, bahagianya kamu. Nama saya Ita Tineke. Usia saya 66 tahun. Saya bekerja di sini dari bulan Januari tahun 2001. Pekerjaan saya di sini menjadi ibu rumah tangga LPA Gunananda. Sebetulnya saya tadinya bekerja. Sebelumnya saya ibu rumah tangga. Setelah bekerja saya mengurus anak dulu karena anak saya nomor 2 masih kecil, jadi saya suruh mengurus anak dulu. Setelah anak saya lulus SD, anak saya tinggal di asrama dan saya tidak ada kegiatan apa-apa. Jadi ada satu teman mau nggak membantu di lembaga penyantun anak Gunananda. Saya bilang ya iya, saya untuk mengisi waktu saya. Awalnya seperti itu. Karena memang saya juga waktu masuk ke sini dengan usia masih 50 ya. Dan nggak mungkin anak saya di asrama, saya cari pekerjaan lain dengan usia seperti itu. Mungkin perusahaan udah nggak mau terima lagi. Duduknya yang rapi, duduknya yang rapi. Jadi saya pun nggak ada kegiatan apa-apa. Jadi ya udah saya lanjutkan saja di sini gitu, sembari melatih bagaimana sih dengan mereka gitu. Yang datang ke sini itu rata-rata memang dari bayi umur 3-4 hari ya. Ada juga yang titipan. Kalau titipan itu mereka datang sekitar usia 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun gitu. Terutama dari ujung itu kamar remaja. Nah, terus ada aula. Aula ini untuk perayaan ulang tahun bersama. Ada kamar balita di sebelah depan saya sini. Ada ruang tamu. Nah, sebelah sana itu anak-anak yang SD gitu.
Kalau di lantai 2 itu hanya untuk tempat sembayang. Kehidupan dalam sehari-hari sebetulnya saya menganggap mereka seperti anak sendiri. Karena mereka tidak mempunyai orang tua. Jadi supaya mereka mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Harus dirawat dengan baik, harus dipelihara karena itu adalah titipan dari Tuhan. Saya Chandra Dwipa. Saya sekarang kuliah, tapi masih online. Untuk saya sejak kecil ya, udah di sini. Kalau di sini kita ya bermain-main gitu ya, kita cukup dekat bermain-main, ketawa-tawa, bantu-bantu belajar gitu. Untuk kedekatan kita ya seperti keluarga gitu. Kita kalau ada apa ya cerita gitu. Walaupun ya kita bukan keluarga kandung, tapi sebenarnya kita ini udah anggapnya keluarga kandung. Gitu. Kita cukup dekat, kita selalu ya cerita-cerita gitu. Satu ambil dulu, itu satu taruh tengah-tengah. Ah. Iya. Peran ibu bagi saya adalah sumber kehidupan. Karena dari ibu itu kita bisa bertahan hidup sampai saat ini, kita bisa makan, bisa sekolah, dan selalu mengayomi kita. Ya jadi pembimbing juga. Nggak bisa makan kasar. Nggak bisa bicara, nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong. Ya gini aja. Ya. Kenapa sih Bu? Cacat dari lahir. Tadinya sering kejang, tapi sekarang kejangnya sudah agak berkurang. Kalau dulu sering kejang, sekarang udah berkurang. Ya cuma gitu, nggak bisa apa-apa. Dari bayi Bu? Iya, dari bayi. Kadang dia mengenal suara aja, mengenal suara. Itu kita siapa, ibu siapa, mbaknya siapa, dia nggak tahu. Matanya pun jarang lihat, nggak lihat. Ya gitu aja lah, sehari-hari kehidupannya. Biarin aja dia makan sendiri nih. Makan sendiri bisa kan? Bisa kan? Ya. Nah. Sebetulnya jumlah kita sih dulu banyak sekali Bu, karena itu banyak anak titipan ya. Titipan dan anak yatim piatu. Yang dimaksud titipan itu mereka orang tuanya yang tidak mampu ya. Tapi berjalannya waktu, mungkin kan orang tuanya sudah ada usaha, udah apa, jadi mereka mengambil lagi anaknya gitu. Saya udah bisa sendiri ngurus anak gitu. Ya saya bahagia sekali anak-anak bisa berkumpul kembali sama orang tuanya. Nah, tapi yang yatim piatu ini kan harus kita tanam ya. Kita kasih pupuk supaya mereka tumbuh sehat, cerdas, normal seperti anak-anak lainnya. Mereka kan butuh itu untuk yang yatim piatu. Ya itu sih yang tertarik. Gimana sih gedenya nanti gitu loh. Tapi kan saya di sini nggak sendiri ya, kan ada teman-teman saya yang lain gitu. Jadi saya mengasuh mereka nggak sendiri. Jadi kita bekerja sama semua. Tumbuh kembang anaknya, kita kan nggak tahu mereka dari bayi apa dia tumbuhnya normal, apa dia cacat. Tapi itu ya tantangan buat kita ya. Kalau misalnya mereka cacat, ya harus kita rawat. Gitu, nggak mungkin kan kalau dia tumbuh kembangnya cacat kita kasih ke panti asuhan lain.
Ya nanti saya akan coba, kita lihat suasana dulu Iya. ya. Iya. Kalau misalnya suasana baik, ya nanti saya bicara sama yayasan, gimana nih, udah boleh mulai tatap muka belum? Kalau mereka masih usia sampai balita lah ya, 9 tahun, itu kita masih bicara dengan mereka dengan baik ya. Tapi kalau mereka sudah remaja, ya kita harus bicaranya ya tarik ulur lah gitu. Kalau salah ya kita bilangin dengan baik, syukur-syukur dia mau mengerti. Tapi kalau misalnya sampai berkali-kali saya tegur nggak mau ngerti, ya terpaksa saya laporan sama ke yayasan sehingga nanti dipanggil anak itu. Kenapa sih kamu begitu gitu? Selama kita bisa atasi dia di sini, dia berubah, ya baik-baik aja gitu. Kalau misalnya salah kan pasti kita kasih tahu dia. Tapi kalau misalnya dia baik-baik aja ya udah gitu. Saya malah bilang, kamu beruntung kalau masih ditegur, salah ditegur. Tapi kalau bersedih apabila kamu udah didiemin aja. Tandanya itu udah nggak ada perhatian. Saya biasanya berkata seperti itu. Selama ini kamu bisa ngikutin? Bisa. Bisa ya? Bisa gitu. Ya bagus lah ya, dengan kuliah online ini kamu bisa ngikutin pelajarannya dengan baik ya. Kita pendidikan tuh penting. Ya. Kalau buat saya ya penting sekali itu. Respon ibu selalu baik. Dia selalu memberikan nasihat kepada kita. Oh wajar memang beginilah jalannya, begitu. Ya mungkin masalah-masalah perkuliahan gitu kan. Oh susah. Tapi emang wajar, namanya juga kita harus belajar. Tapi kan abis itu bakal jadi lebih baik gitu. Kalau cita-cita ini emang agak sulit ya Bu. Ya. Kayak misalnya sekarang kuliah, kita mau biar nih anak lulus kuliah biar cepet-cepet kerja. Tapi kan di dalam hati dia, saya maunya jurusannya yang lain gitu. Jadi kita nggak bisa menuntut dia. Daripada nanti dia kuliah dan tidak sesuai dengan keinginan dia. Itu kan nggak boleh. Jadi sebelum kuliah kita tanya, kamu mau ngambil jurusan apa? Udah dipikirkan belum? Nanti kan nggak berhasil gitu. Jadi jangan sampai saya sebetulnya maunya ini, tapi saya jurusannya ini gitu. Biar mereka memilih jurusannya sesuai dengan hati nurani anak-anak. Saya berharap kamu belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Jangan sampai gagal atau tinggal kelas. Kalau yang kuliah mendapatkan hasil IP yang baik. Jadi walaupun sekolah online, tapi harus diperhatikan nilainya. Jangan sampai nanti kamu kalau udah sekolah tatap muka, akhirnya kelabakan sendiri. Karena udah keenakan online di rumah. Sejak pengalaman saya dari kecil sampai sekarang, ibu kita ini selalu memang membimbing kita, merawat kita. Apapun yang kita perlukan disediakan. Selalu membimbing kita di jalan supaya jalan kita benar gitu kan. Saya beruntung ya, di dalam jiwa saya ini saya tidak ada membedakan anak satu dengan yang lain. Semua saya perlakukan sama. Nggak ada yang ini lebih saya kasihi, ini saya lebih sayangi, tidak ada. Di dalam hati saya tuh tidak ada. Semuanya sama. Apabila mereka baik, mendapatkan nilai yang baik atau juara kelas, ya patut kita puji gitu. Jadi nggak ada di dalam hati saya tuh saya lebih sayang ini, saya lebih sayang ini, nggak ada. Sama semua bagi saya. Jadi mereka juga menganggap saya, oh AI menganggap kita semua sama. Apabila kita baik ya kita puji gitu. Perasaan saya ya senang, bersyukur karena masih ada yang peduli sama saya, sama semua anak-anak di sini.
ibu pantinya ya berperan sebagai mama kita sendiri gitu. Ya sangat bersyukur karena rupanya selalu ada yang baik untuk kita gitu. Kita selalu ditolong, selalu dimudahkan jalan hidupnya. Ibu ini ya seperti mama kita sendiri. Karena ya selalu menemani kita dari kecil gitu ya, memberikan apa yang dipunya gitu. Yang jelas kita harus sopan, rajin, selalu membantu dan bermanfaat buat orang banyak. Seperti itu pesan-pesannya. Mereka bisa menjadi sahabat bagi ibu pengurus, kakak-kakak pembimbing, bisa menceritakan hal-hal pribadi mereka sama kita terbuka gitu. Ya paling terutama iman mereka, ya, karena iman itu suatu fondasi untuk mereka ke depannya. Jadi mereka akan melakukan apa, dia akan berpikir kan, gitu. Hanya itu aja sih, yang penting iman mereka kuat, terutama kalau lagi kebaktian ya, sembahyang ya Bu. Itu dari yang besar, kalau besar oke lah udah bisa, udah hafal ya. Tapi yang kecil-kecil ini loh, mereka bisa. Itu saya terharu sekali. Kok bisa ya, hafal ya, dengan bacaan parita yang begitu panjang. Itu saya terharu. Sejauh ini sih, karena kita tidak bikin masalah yang aneh-aneh, biasanya ditegur, dikasih tahu ini nggak boleh karena begini gitu. Kalau misalkan sudah tidak bisa dibilangin baru dihukum, biasanya disuruh baca doa gitu. Ya menurut saya semua yang di sini, anak-anak yang di sini, adik-adik yang di sini semuanya baik-baik. Mereka orang-orang yang kompak, selalu bahu-membahu saling membantu gitu ya. Untuk kalau misalnya yang kecil-kecil yang nakal-nakal ya wajar, cuman paling yang dikasih tahu ini jangan gitu, nanti begini gitu aja. Permisi. Iya. Nah, ini mereka belum pada tempatnya karena masih di kamar mandi, masih cuci mulut, masih pipis gitu buat persiapan istirahat. Mereka tidur masing-masing satu tempat, satu anak. Kalau mbaknya tidur di bawahnya, dampingin mereka. Felis, ayo Felis sini. Kamu udah selesai? Udah cuci mulut? Udah pipis? Ayo cepet Marcel. Mereka kadang-kadang masih ada sisa sedikit-sedikit yang belum diselesaikan. Kamu udah cuci tangan, cuci mulut? Sudah. Ya udah. Naik di tempatnya masing-masing. Adik Lois, happy birthday to you. Terus tepuk tangan. Terus selamat ulang tahun adik Lois. Semoga panjang umur, sehat. 2, 3. Kalau bosan sih enggak Bu, ya. Mereka di sini kan bervariasi, enggak monoton kerjanya. Ntar ada anak si A ini masalahnya apa, dengan si B ini yang udah mulai bercanda apa, itu yang akan menghibur saya di sini. Dan yang sedihnya kalau mereka tuh lagi sakit, itu sedih sekali. Karena mereka tidur satu kamar. Misalnya batuk, pilek, itu kan akan menular. Yang si A sembuh, si B baru mulai. Si B sembuh, si C. Itu yang bikin kita sedih di sini.
Ya, saya bersyukur karena saya bisa melakukan kebaikan terhadap mereka, ya, yang mereka perlu kasih sayang gitu. Dan saya bersyukur bisa di hari tua saya ini, yaitu melakukan kebaikan untuk nanti di akhirat nanti. Apabila saya dipanggil Tuhan nanti. Apa yang sudah kamu lakukan, perbuatan apa yang sudah kamu lakukan, kan ya saya melakukan ini demi kebaikan. Ya, sekarang saya hanya bisa menikmati mereka tumbuh besar, dewasa dengan perilaku yang baik. Paling hanya bisa dilihat dari itu ya Bu, dari segi pendidikannya gitu kan. Di bawah saya ada generasi lagi yang melanjutkan. Ya, saya gembira ya kalau melihat mereka tumbuh sehat, cerdas, normal seperti anak saya, pintar. Itu suatu kebanggaan buat saya. Cita-cita saya pertama-tama saya pengen lulus dulu. Dengan belajar sungguh-sungguh saya mau lulus. Habis itu saya mau menjadi data science untuk masa depan saya. Cita-cita saya untuk LPA Gunananda ya kita tetap sebagai keluarga, kita tetap berhubungan baik, saling membantu dengan kemampuan kita. Gitu ya. Saya berharap anak-anak menjadi anak yang baik, berguna. Ya. Saya kepengen ngelihat mereka, kamu nanti jadi apa gitu loh. Dengan begitu kan saya juga seneng gitu loh. Kalau menurut saya ya kali ya, panggilan ya. Ya saya akan menjadi tetap ibu dari mereka. Saya cuma ingin mengucapkan terima kasih aja karena telah merawat saya dari kecil hingga saat ini. Bahkan membantu saya sehingga saya berkembang dan akhirnya bisa belajar menikmati pendidikan yang layak untuk saya. Ya, lihat sekilas saja ya. Saya berharap kamu belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius,